Di sini saya akan mempresentasikan instruksi pemodelan matematika. Saya akan menyajikan problem atau masalah, kemudian langkah demi langkah solusi dari problem itu secara detail. Di sini ada suatu masalah yang menarik, yaitu di mana pada struk pembayaran parkir di sini di MDP ini lamanya durasinya 1 jam 17 menit 52 detik dan biayanya Rp5.000, tetapi ketika sewa parkir dengan PPD ini, pajak ini dijumlahkan adalah Rp4.200, tetapi berarti ini terjadi perbedaan. Nah, ini menarik untuk dikaji. Mengapa? Apakah terjadi human error di sini? Nah, sekarang di sini selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan masalah dunia nyata melalui video instruksional pemodelan matematika menggunakan konteks biaya parkir MDP Palembang yang terkait materi fungsi dan persamaan linear satu variabel dan barisan aritmatika. Kontennya di sini adalah fungsi linear, bentuknya fx sama dengan ax plus b, di mana a adalah koefisien x, b adalah konstanta, f adalah fungsi dalam x, dan x adalah variabel. Bentuk umumnya adalah ax plus b sama dengan c. Jadi persamaan linear ini adalah bentuk usus dari fungsi ini. Ketika fungsi ini ada nilainya, maka jadi persamaan. Nah, barisan aritmatika ini bentuknya UN sama dengan A plus buka kurung N minus 1 tutup kurung kali B. A ini adalah suku pertama, B ini adalah beda, dan UN adalah suku ke N. Nah, lembar kerja instruksi di sini saya akan memberikan rekomendasi dari permasalahan dari struk dan banner papan pengumuman parkir MDP, yaitu saya akan meyakinkan kebenaran harga parkir MDP Palembang yang terjadi perbedaan jumlah dan pembayaran pada banner papan pengumuman dan struk pembayaran menggunakan matematika. Nah, di sini ada dua informasi yang diberikan, atau dua. Yang pertama itu adalah di sini papan pengumuman dari MDP Store. Di sini biayanya adalah untuk mobil, kita fokus ke mobil. Di sini 1 jam pertama Rp4.000, jam berikutnya adalah Rp2.000 tanpa maksimum. Ini adalah harga yang baru, ini dimulai 1 Februari. Tapi di stroke ini tahun 2023. Jadi mungkin terjadi kesalahan ya, mungkin bukan kesalahan ya, terjadi perbedaan nanti. Yang mana sih yang benar? Ini karena kita punya informasi cuma dua ini. Jadi gambar struk pembayaran ini durasinya parkir selama 1 jam 17 menit 22 detik dan biaya yang dikeluarkan adalah 5.000. Tetapi untuk rinciannya yaitu sewa parkir 3.046 dan PPD ini pajak adalah 1.154. Jika kedua ini dijumlahkan 4.200, sedangkan ini 5.000, berarti jadi perbedaan. Di mana letak kesalahannya? Ini mungkin menarik untuk dikaji. Di mana? Dan ini juga terjadi di bulan Juli 2023. Tapi nanti tergantung asumsi kita. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan besar atau big question atau pertanyaan dunia nyata. Jadi bukan pertanyaan matematik, yaitu bagaimana kita meyakinkan kesesuaian kebenaran harga pakai MDP Palembang yang terjadi perbedaan pada jumlah total yang dibayar pada stuk didasarkan juga pada papan banner pengumuman dan stuk pembayaran. Jadi di sini memang nanti pemodelannya harus melalui lebih dari satu siklus pasti. Tapi di video ini saya hanya memberikan satu siklus. Saya mengasumsikan cuma yang benar adalah pembayaran total yang 5.000 tadi. Dan juga berdasarkan banner. Jadi ini mungkin ada modelan ini mungkin hanya mungkin benar, tetapi mungkin ini bermanfaat lah untuk belajar. Nah, ini pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kecil yang untuk menuju pertanyaan besar adalah permasalahan mencari kesesuaian kebenaran harga parkir MDP Palembang pada banner penggunaan struktur pembayaran atau pengatur menentukan besarnya biaya parkir dengan menggunakan matematika. Ini pertanyaan matematikanya. Nah, informasi yang dibutuhkan adalah model formula rumus menghitung besarnya biaya parkir, faktor-faktor apa saja yang menentukan besarnya biaya parkir pada MDP, tarif harga per jam, ada lama parkir konsumen dan biayanya, berapa besar pajak parkir, perbedaan jumlah pembayaran dan rincian sewa dan pajak. Nah, jika dia
apakah informasi yang tersedia adalah mencukupi untuk menjawab pertanyaan atau untuk menjelaskan informasi yang dan tuliskan informasi yang penting untuk menjawab masalah ini. Belum cukup kan ada data yang belum pasti seperti besarnya pajak dari parkir dan juga terjadi perbedaan tadi. 4. Jika tidak mencukupi, bagaimana strategi Anda untuk mendapatkan informasi ini? Nah, di sini tadi juga tidak mencukupi karena ada perbedaan tadi, perbedaan jumlah tadi itu tidak mencukupi dan juga banner tadi adalah tahun 2024 sedangkan struknya 2023. Jadi ini terjadi perbedaan. Jadi nah, bagaimana mengatasi Anda? Kita buat asumsi. Kita buat asumsi seperti biaya parkir ada dan besarnya pajak dan perbedaan jumlah tadi. Yang mana kita ambil apakah pajak yang struk atau kita juga bisa mengikuti apa yang ada di banner tadi. Nah, kita buat asumsi, ada 3 asumsi di sini. Ada pajak dalam hitung. Yang kedua, terjadi kesalahan atau human error dalam perhitungan biaya parkir. Jadi human error calculating, human error. Jadi kesalahan manusia dalam perhitungan. Nah, perhitungan yang benar adalah yang harus dibayarkan, bukan total 4.200. Jadi yang benar itu adalah 5.000. Jadi kesalahan di sini pajak atau sewa parkir ini salah perhitungan. Nah, lengkapnya tabel berikut. Nah, biaya parkir 1 jam pertama 4.000, setelah 1 jam 2.000 dan seterusnya. Ini T-nya lebih dari 1, maka ini adalah besar biaya yang dikeluarkan 4.000. Jadi kita mengasumsikan bahwa yang benar itu adalah pada bannernya. Tetapi walaupun banner ini adalah 2024, sedang tadi 2023, tapi sebenarnya ini direvisi lagi juga dia menggunakan karena kita tidak punya dengan banner tahun sebelumnya 2023. Jadi kita asumsikan banner ini benar. Atau juga kita asumsikan biayanya di bawah 4.000. Tapi ini di video ini hanya mengasumsikan pada banner. Kemudian di sini kita hitung dengan poin 6 dan juga berdasarkan stroke. Di sini 1 jam 17 menit 52 detik diubah menjadi 1,28 jam. Di sini 0,28 17 menit. Dia menit harus diubah ke jam. Biayanya Rp5.000. Ini yang kita asumsikan benar, bukan 4.200. Model matematikanya ini. Untuk T-nya 1,28 sehingga C% dapat dicari berapa pajaknya nanti. Nah, diboleh di sini kita misalkan, kita definisikan besar biaya parkir yang harus dibayarkan konsumen adalah P rupiah, lama durasinya adalah T, di mana T lebih dari 1 jam, besar pajak C%. Kita buat model matematika yang dibangun tadi berdasarkan pembayaran ini tadi. T-nya 1,28, maka diperoleh C pajaknya 9,6%, jadi 10% pajaknya. Sehingga formula atau model matematika besarnya biaya parkir berdasarkan asumsi di atas itu adalah ini PT, ini bukan PX, ini PT seperti ini. 4.000 ditambah 2.000 T-1 ditambah 9,6%, 4.000 plus 2.000 T-1, di mana T adalah lama durasi. Nah, buatlah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang boleh adalah PT sama dengan MDP, ini rumusnya dengan asumsi tadi, di mana T adalah lama durasi parkir sebuah mobil. Apakah masih masuk akal? Ya, masuk akal dengan boleh memiliki hasil yang tinggi. Karena benda matematika hanya mengasumsikan adanya pajak. Tetapi model ini juga perlu diuji. Seperti dengan mengasumsikan bahwa total pembayaran pajak adalah pajak termasuk pajak 4.200 adalah yang benar. Dan juga bisa juga mengasumsikan bahwa karena ini terjadi kita masukkan 2024, kita asumsikan itu terjadi 2023 dengan menggunakan bahwa biaya per jamnya adalah di bawah 4.000, misalkan 3.000, yang mana nanti yang tepat, atau 2.500. Dan biaya per jam setelah 1 jamnya tadi 2.000 jadikan 1.500 atau 1.000 rupiah. Jadi banyak kemungkinan asumsi di sini yang bisa diambil sehingga dia banyak nanti jawaban tergantung dari asumsi. Tapi di sini hanya mengasumsikan yang benar adalah yang dibayarkan 5.000 rupiah dan papan pengumuman dari banner itu. 2 itu jadi yang dianggap asumsi. Ya, jadi terima kasih. Tugas Anda sekarang adalah mengerjakan lembar kerja yang tersedia dengan membuat asumsi yang berbeda. Misalkan jumlah pajak plus sewa parkir 4.200 adalah yang benar. Dari video ini dan mengikuti langkah demi langkah pada video ini. Semoga sukses. Terima kasih.